One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Di sini kami bertiga akan membahas tentang tugas besar sistem komunikasi optik yang berjudul Perencanaan Link Point-to-Point dari Kota Bandung ke Kota Purwakarta. Sebelum membahas, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari TT 4205. Saya Ivi Andita Hanenitias, biasa dipanggil Ivi. Saya Ifat Ahmad Bayhaqi, bisa dipanggil Ifat. Nama saya Dinda Febriani, bisa dipanggil Dinda. Oke, di sini kita bisa ketahui bahwa jarak dari Bandung ke kota Purwakarta sekitar 66 km. Saya mengambil sumber dari Google Maps. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fiber optik. Fiber optik itu sendiri adalah jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat lunak yang digunakan sebagai alat transmisi karena dapat mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang tinggi. Oke, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada step index dan yang kedua ada gradient index. Yang pertama selanjutnya ada step index single mode. Step index single mode itu cahaya yang merambat dalam satu metode saja dalam fiber optiknya. Jadi dalam single mode ini hanya satu mode saja yang merambat di dalam fiber optiknya. Sedangkan yang kedua step index multimode, ada banyak mode perambatan dalam fiber optik ini dan memiliki berbagai jenis perambatan di dalamnya. Kami menggunakan kabel fiber optik G652 step index single mode. Nah, untuk spesifikasi kabelnya itu sendiri, kami menggunakan jarak link 66 km dengan atenuasi serat optik atau alpha F 0,6 dB per kilometer, dispersi kromatik 17 pikosecond per kilometer dikali nanometer, haspelnya itu 2 km. Nah, untuk spesifikasi pengirimnya atau TX, kami menggunakan daya transmit atau PTX 8 dBm, lalu rise time transmitter atau TTX 60 pikosecond dengan lebar spektral 0,1 nanometer, bitrate 2,5 Gbps, dengan format modulasi NRZ dan RZ. Untuk spesifikasi penerima atau RX-nya itu, kami menggunakan rise time receiver atau TRX 35 pikosecond dengan sensitivitas minimum min 38 dBm. Lalu spesifikasi redaman kanalnya itu, kami menggunakan 2 konektor. Dengan redaman konektornya itu 0,2 dB per konektor, lalu jumlah splice 31,9, redaman splice-nya itu 0,05 dB per splice dengan margin system 3 dB. Nah, selanjutnya kami akan menggunakan perhitungan dengan pemrograman Python. Pertama, saya akan membuat judul untuk tugas ini, yaitu perhitungan untuk tugas besar SKO. Nah, pertama, kita akan menggunakan keywords untuk mendefinisikan sintaks di dalam Python. Saya akan menggunakan from dan package math import.
Nah, di sini kita menggunakan dua package, yaitu package log dan akar. Nah, lalu saya akan mendeklarasikan spesifikasi kabel yang kami pakai, yaitu kabel fiber optik G652 step index single mode dengan jarak yaitu 66 km, lalu haspel sebesar 2 km, lalu ada dispersi material sebesar 17/-12 dalam satuan second per kilometer dikali nanometer. Lalu ada alpha F atau redamannya sebesar 0,3 dB per kilometer. Shift Enter. Nah, lalu di sini saya akan mendeklarasikan spesifikasi untuk pengirimnya atau transmitter. Nah, untuk daya transmitter itu sebesar 8 miliwatt. Lalu untuk mengetahui nilainya dalam satuan dB, maka menggunakan rumus PTX dB sama dengan 10 dikali log 10 PTX. Nah, lalu dengan lebar spektral sama dengan 0,1 nanometer, lalu ada TTX atau redaman pengirimnya sebesar 60/-12 dalam satuan second. Nah, di sini kami menggunakan modulasi NRZ dan RZ. Untuk modulasi NRZ-nya sebesar 0,7. Lalu untuk modulasi RZ-nya sebesar 0,35. Nah, bitrate-nya sebesar 2,5/9 atau 2,5 Gbps. Nah, untuk time bit atau periode bitnya sebesar 1 per bitrate dalam satuan second. Shift Enter. Nah, selanjutnya saya akan mendeklarasikan spesifikasi untuk penerimanya atau transceiver. Untuk transceiver, kami menggunakan sensitivitas sebesar min 38 dBm. Lalu TRX atau redaman penerima sebesar 35/-12 second. Selanjutnya saya akan mendeklarasikan untuk spesifikasi redaman kanalnya. Karena kami ini point to point, maka hanya menggunakan 2 konektor. NC2. Lalu alpha C. Alpha C itu adalah loss konektornya. Sama dengan 0. Atau sama dengan 0,1 dB per sambungannya. Nah, artinya setiap ada titik konektor akan meredam 0,1 dB. Selanjutnya ada NSP atau jumlah splice dengan rumus
jarak dibagi haspal dikurang 1. Lalu ada alpha SP atau loss splice-nya 0,05 dB per splice. Selanjutnya ada margin system atau redaman tidak terduga sebesar 3 dB. Nah, berikut adalah spesifikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivi Anindita, untuk perhitungan LPB-nya. Untuk Ivi Anindita, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, Adinda. Sebelumnya, saya akan menghitung tentang link power budget. Metode link power budget merupakan perhitungan daya yang dilakukan pada suatu link transmisi yang didasarkan pada karakteristik redaman serat optik. Di sini saya mempunyai rumus alpha T atau loss total sama dengan 2 alpha dikali konektor. Alpha konektor ditambah dengan jumlah splice dikali alpha splice atau loss splice ditambah jarak dikali konstanta redaman ditambah dengan margin system. Oke, pertama kita akan menghitung alpha T-nya. Berarti loss total sama dengan jumlah konektor dikali dengan loss konektor. Di sini saya menggunakan 2 alpha C. Pada idealnya kita harus menulisnya konektor dikali dengan konektor. Ditambah jumlah splice dikali dengan loss splice. Ditambah dengan jarak dikali dengan konstanta redaman ditambah margin system. Lalu kita akan mencetak atau menuliskan redaman kabel, memanggil loss totalnya dengan satuan dB. Di sini akan keluar nilai dari redaman kabel yang sesuai dengan spesifikasi kita, yaitu 24,8 dB. Setelah itu kita akan menghitung daya terima. Rumus dari daya terima adalah daya pengirim atau PTX dalam satuan dB dikurangi dari alfa atau loss totalnya. Lalu kita akan memanggil si daya penerimanya. Di sini langsung keluar daya penerimanya adalah minus 15,769 sekian. Setelah itu kita akan menentukan sistem tersebut terpenuhi atau tidak dengan cara jika daya penerima lebih besar dari sensitivitas akan memunculkan LPB sukses. Jika tidak, akan memunculkan LPB gagal. Oke, kita di sini bisa tahu bahwa LPB yang dari spesifikasi kabel kita sukses. Setelah itu saya akan menampilkan grafik dari LPB. Sebelumnya saya akan menambahkan package yaitu import numpy snp, lalu import matplotlib pyplot SPL. Di sini saya akan ganti jaraknya menjadi jumlah splice dikali orange dalam kurung 1661. 1 di sini maksudnya dimulai dari 1 km sampai dengan 66 km dengan kenaikan 1.
dan satuannya kilometer. Sebelumnya saya akan menghapus ini dulu. Lalu kita akan memanggil PRX. Nah, di sini akan muncul banyak sekali array. Lalu kita akan memanggil atau menampilkan grafik dari LPB ini. Dengan cara plot jarak terhadap daya penerima, lalu menampilkan plot X label untuk jarak dengan satuan kilometer, lalu plot Y label untuk daya terima dalam satuan dBm, lalu akan menampilkan title atau judul, yaitu kurva link power budget perbandingan jarak terhadap daya terima STO Bandung ke STO Purwakarta. Oke, di sini langsung keluar grafik link power budgetnya. Di sini kesimpulannya makin jauh jarak, daya terimanya pun semakin rendah. Serta batas sensitivitasnya kita yang pakai minus 38. Jika melebihi dari minus 38, maka jarak tersebut tidak memenuhi LPB. Sekian perhitungan dari LPB. Bakal dilanjutkan oleh rekan saya Ifat untuk perhitungan RTB. Untuk saudara Ifat dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang RTB. Oke. Untuk rise time budget, kita memerlukan beberapa variabel baru. Yang pertama itu ada timat. Timat itu dispersi yang diakibatkan oleh material fiber optik. Adapun rumus timat itu dispersi material. Ini variabelnya masih sama seperti variabel yang rekan saya buat. Dispersi material dikali dengan jarak, variabelnya L, dikali lagi dengan lebar spektral. Oke. Jadi variabel dan nilainya di sini masih sama ya. Oke, lanjut ke TWG. Adapun TWG itu adalah rest time pandu gelombang. Nah, untuk konfigurasi tugas kelompok kami di sini nilainya dia nilainya 0. Jadi dihiraukan. Oke, terus yang ketiga ada T-mode. Adapun T-mode itu yaitu dispersi modus atau nilainya di sini 0 karena kita menggunakan kabel modus yang nilainya kurang dari 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus baru yaitu T-system. T-system itu mempunyai rumus. Yang pertama ini akar TTX kuadrat ditambah T-mat
kuadrat ditambah T mod kuadrat ditambah TWG kuadrat ditambah TRX kuadrat. Oke, di sini kita sudah mempunyai rumus untuk menghitung T-system. Sekarang kita ingin melihat hasil dari T-system ini. T-system dari konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, kita sudah melihat hasilnya di sini ialah 1,36. Terus sekarang kita mau menampilkan hasil apakah RTB kita ini terpenuhi atau enggak nih dengan nilai si T-system segini. Jadi T-system ini akan menjadi patokan apakah T-system ini memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil dari nilai pengkodean NRZ dan RZ. Oke. Caranya kita pakai percabangan di sini. If TB tadi itu 1/BR dikali mod NRZ, yaitu 75%, lebih besar dari T-system. Dan TB mod RZ lebih besar dari T-system. Nah, apabila hasilnya seperti ini akan memunculkan, kita pakai sintaks printf untuk memunculkan hasil, yaitu RTB sukses atau terpenuhi. Ini sukses aja, RTB sukses. Nah, karena kita munculkan yang RTB-nya sukses, kalau misalnya hasilnya gagal atau NRZ-nya doang yang terpenuhi, itu kita buat percabangan kedua. Else if TB dikali mod NRZ lebih besar dari T-system. Nah, karena di rumusnya TB dikali mod NRZ doang, makanya yang muncul NRZ terpenuhi. NRZ sukses. Oke, yang ketiga adalah buat RZ. Mod RZ lebih besar T-system. Akan memunculkan hasil RZ sukses. Dan kita akan memunculkan juga apabila tidak ada yang sesuai dari ketiga kasus di atas. Kita akan memunculkan print di sini hitung ulang. Oke. Ini ada yang error printf. Ini
Oke. Di sini di sini menghasilkan RTB sukses. Kenapa menghasilkan RTB sukses? Karena kasus yang pertama ini tercukupi, yaitu nilai pengkodean tes sistemnya yang kita punya itu lebih kecil dari nilai B dikali NRZ atau pengkodean NRZ, dan nilai tes sistemnya lebih kecil dari pengkodean modulasi RZ yang sudah kita hitung, sehingga menghasilkan hasil RTB terpenuhi atau sukses. Sekarang saya akan menampilkan grafik dari Rise Time Budget ini. Nah, di sini tadi masih pakai page yang sama oleh rekan saya Ivi, begitupun juga range-nya. Inilah saya langsung melihatkan hasil grafik Rise Time Budget-nya, yaitu di sini. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya naik, semakin jauh jaraknya nilai kurva Rise Time Budget-nya juga semakin naik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan, rencana instalasi konfigurasi kami dilakukan karena analisis power link budget yang dilakukan menunjukkan bahwa pada saat analisis power link budget tadi, nilai daya yang sampai di penerima itu sebesar minus 15,7, sedangkan nilai minimum sensitivitasnya minus 38. Jadi belum melebihi nilai minimum sensitivitas, sehingga dikatakan link power budgetnya sukses. Terus untuk RTB-nya bisa dikatakan sukses karena nilai tes sistemnya lebih kecil dari pengkodean NRZ dan RZ. Makanya konfigurasi dengan spek kabel, transmitter, receiver, dan redaman kabelnya bisa dikatakan sukses karena RTB dan LPG-nya terpenuhi. Oke, saya serahkan lagi ke Ivi, ke Dinda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.